Kompas yang kami lanjutkan dengan informasi sebanyak 9 tenda darurat dibangun di halaman parkir RSUD Casbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat ini saudara 8 tenda sudah mulai terisi penuh. Satu tenda yang dibangun Senin kemarin masih belum digunakan lantaran belum ada velvet. Sebanyak 9 tenda darurat dibangun di halaman parkir RSUD Casbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat. 9 tenda darurat ini difungsikan sebagai ruang triase, ruang pemeriksaan awal pasien atau screening kesehatan apakah pasien terindikasi COVID-19 atau non-COVID. 8 tenda darurat sudah mulai terisi penuh dan satu tenda yang dibangun pada Senin kemarin masih belum difungsikan lantaran belum adanya velvet. RSUD saat ini merawat pasien yang datang dari luar Kota Bekasi sebanyak lebih dari 40% dan warga Kota Bekasi sebanyak 60%. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dani Putu Trisnanda di Bekasi, Jawa Barat. Selamat siang Putu. Jadi apa langkah antisipasi dari pihak RSUD Bekasi soal lonjakan pasien COVID-19 di sana? Ya, selamat siang, Medok dan juga saudara. Ada beberapa langkah ataupun juga antisipasi yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus pasien COVID-19. Yang pertama adalah menyediakan tenda triase ataupun juga tenda-tenda tambahan di area parkir. Jumlahnya saat ini terhitung hari ini sudah ada 9 tenda yang dipasang dan juga diisi oleh velvet ataupun juga kasur-kasur darurat. Ini 8 tenda dipasang untuk kemudian memfasilitasi ataupun juga menjadi ruang bagi pasien-pasien yang baru datang untuk dilakukan screening terlebih dahulu. Selain itu juga ada beberapa upaya lainnya seperti misalnya kemarin sempat dikeluhkan oleh pihak rumah sakit bahwa tenaga kesehatan ataupun juga tenaga medis ini jumlahnya berkurang karena beberapa diantaranya ini juga terpapar COVID-19 sehingga harus melakukan perawatan dan juga isolasi mandiri. Nah, dari ketersediaan tenaga kesehatan tersebut, pihak Rumah Sakit Umum Daerah dari Kota Bekasi ini kemudian menyurati atau bersurat kepada organisasi perawat, kemudian juga kepada Ikatan Dokter Indonesia pada Senin lalu untuk kemudian meminta tambahan jumlah tenaga kesehatan. Berbicara terkait dengan hal ini, sebetulnya di Rumah Sakit Umum Daerah sendiri ini sudah ada 1.750 tenaga kesehatan dan kemarin sudah ditambah sebanyak 50 tenaga kesehatan dengan anggaran dari pemerintah daerah. Tetapi memang Medok dan juga saudara berbicara terkait dengan hal itu, tambahan 50 tenaga kesehatan ini juga ternyata masih belum cukup untuk menangani pasien-pasien yang datang. Berbicara terkait dengan hal ini, Medok dan juga saudara, dari tadi pagi sampai dengan siang hari ini kami pantau jumlah pasien yang datang ataupun juga tiba di Rumah Sakit Umum Daerah ini bertambah dari jam ataupun juga dari waktu ke waktu. Memang tidak bisa kemudian disimpulkan apakah seluruh pasien yang datang ini merupakan pasien COVID-19 karena hingga hari ini Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Bekasi ini juga masih merawat ataupun juga melayani pasien-pasien dengan kategori non-COVID-19, artinya pasien umum. Berbicara dengan terkait juga soal beberapa hal tadi, pihak rumah sakit yakni Direktur Utama RSUD Kusnanto Saidi juga kemarin sempat menyebut bahwa upaya-upaya ini dilakukan karena salah satunya kenapa kemudian diberikan tenda karena IGD ataupun juga ruang gawat darurat ini sudah digunakan untuk melayani ataupun juga digunakan oleh pasien-pasien COVID-19 sehingga bagi pasien yang baru datang ini harus di-screening terlebih dahulu di tenda-tenda, kemudian nanti kalau memang sudah keluar hasilnya apakah kemudian hasil swabnya ini positif atau negatif, kalau negatif akan dirujuk atau diarahkan kepada ruangan-ruangan ataupun juga gedung perawatan umum. Nah, nanti sisanya kalau bergejala sedang dan juga berat nanti akan diarahkan ke gedung E, tetapi di Rumah Sakit Umum Daerah. Tetapi kalau ternyata bergejala ringan ini nantinya akan dirujuk ke rumah sakit di Kota Bekasi dengan kategori rumah sakit kelas D. Selain itu juga ada beberapa stadion yang juga dijadikan rujukan, yakni Stadion Patriot
Candrabaga di Bekasi Selatan ini juga menjadi tempat isolasi. Jadi ada 3 upaya. Yang pertama adalah menambah tenda-tenda darurat, kemudian juga menambah jumlah tenaga kesehatan, dan yang ketiga adalah memilah mana pasien yang kemudian bergejala ringan, sedang, dan berat untuk kemudian bisa memastikan jenis perawatan apa atau penanganan seperti apa yang bisa diberikan kepada para pasien, Medop. Itu adalah langkah untuk memastikan karena tidak hanya pasien COVID-19 tapi juga masih ada pasien umum yang datang ke RSUD ini. Nah, kemudian kalau tadi untuk masalah tenda yang kemudian sudah ditambah, nah kalau untuk ketersediaan fasilitas kesehatan di sana masih amankah? Sebetulnya, Medo, per hari ini sudah dipastikan bahwa ketersediaan dari ruang isolasi yang ada di Rumah Sakit Dr. Casbullah Abdul Majid maksud kami, ini sudah penuh. Kalau kita berbicara terkait dengan penanganan pasien COVID-19 dari seluruhnya, yakni 400 tempat tidur yang disediakan, 400 tempat tidur ini sudah kemudian penuh atau terisi, sehingga memang kami sampai dengan saat ini dan juga beberapa rekan-rekan media yang lain ini masih menunggu konfirmasi dari pihak rumah sakit. Bagaimana kemudian jika kalau tadi juga saya sampaikan, Medok, setiap harinya dari jam ke jam ini pasien terus berdatangan, kemudian di screening. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika dari hasil screening tersebut ada yang positif? Karena kalau kita berbicara terkait dengan ketersediaan bed ataupun juga tempat tidur ini sudah penuh, ya ini 400 ini sudah terisi. Nah, ini juga kemudian yang menjadi sorotan ataupun juga perhatian dari pemerintah kota. Diharapkan baik itu dari pemerintah kota ataupun juga dari pihak rumah sakit ini juga memiliki harapan yang cukup besar agar masyarakat ini juga memeriksa atau berkonsultasi terlebih dahulu kepada pihak puskesmas ataupun juga fasilitas kesehatan terdekat sebelum kemudian datang ke rumah sakit. Karena berbicara terkait dengan hal ini, Medo dan juga saudara, kemarin sempat disampaikan bahwa tingginya pasien COVID-19 di RSUD di Kota Bekasi ini juga disebabkan karena kepanikan dari masyarakat. Ketika kemudian dinyatakan positif COVID-19, masyarakat langsung berbondong-bondong untuk datang ke RSUD Kota Bekasi. Sementara RSUD ataupun juga rumah sakit sebetulnya diutamakan untuk pasien-pasien COVID-19 bergejala sedang dan juga berat. Sehingga diartikan bahwa pasien-pasien dengan gejala sedang dan berat ini membutuhkan alat bantu pernafasan, obat-obatan yang juga lebih berbeda dengan pasien-pasien yang tanpa gejala ataupun juga dengan gejala ringan. Nah, hal ini juga yang dihimbau, selain kemudian menghimbau agar masyarakat terus menaati protokol kesehatan, menjaga diri, kemudian juga menjaga jarak agar tidak berkerumun untuk mengurangi penularan COVID-19, diharapkan ada kesadaran dari masyarakat untuk kemudian melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada pihak puskesmas apakah dirinya ini bisa melakukan isolasi mandiri dan kemudian berkonsultasi secara rutin kepada dokter melalui telepon atau memang harus dirawat di rumah sakit. Karena berbicara terkait dengan hal ini juga disampaikan oleh Wali Kota Bekasi bahwa sebetulnya Kota Bekasi ini tidak hanya menerima pasien-pasien dari Kota Bekasi saja, tetapi juga ada di luar daerah ataupun juga domisili dari Bekasi, sehingga tentu saja rumah sakit ini bisa berpotensi kolaps ataupun juga kewalahan untuk menangani pasien-pasien jika seluruhnya ini berangkat ataupun juga datang ke rumah sakit. Sebetulnya Medo dan juga saudara, tentu ini menjadi tanggung jawab semua pihak, tidak hanya dari masyarakat saja yang kemudian memiliki peran penting untuk mencegah penyebaran COVID-19, tetapi dari pemerintah kota, kemudian juga dari pihak rumah sakit ini juga harus memikirkan beberapa cara-cara ataupun juga antisipasi lainnya agar jika nantinya terjadi lonjakan yang lebih tinggi lagi, mereka sudah siap dan bisa melayani masyarakat dan juga memfasilitasi masyarakat dengan pelayanan-pelayanan medis yang sesuai. Medep, kembali ke Anda di studio. Terima kasih, Putu Trisnanda melaporkan langsung dari RSUD Bekasi, Jawa Barat.